Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fikri, NIM 6706174062. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Ivan Sefa Muhammad Firdaus, NIM 6706174007. terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji dan Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang proyek akhir hari ini. Siang ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Pembangunan dan Monitoring Smart Hydroponic System berbasis IoT. Langsung saja ke bab 1 latar belakang yang dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi PA kami yang berkaitan dengan hidroponik. Hidroponik berasal dari kata hydro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Atau dalam pengertian sehari-hari yaitu bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Hidroponik merupakan budidaya menanam yang sedang populer saat ini dengan memanfaatkan air sebagai media utamanya. Adapun beberapa keunggulan dari sistem hidroponik ini yaitu yang pertama, dapat ditanam di lahan yang sempit, terutama di daerah perkotaan yang memang lahannya itu terbatas. Selanjutnya, membutuhkan air yang lebih sedikit. Ya, sistem hidroponik ini membutuhkan air 90% lebih sedikit daripada tanaman konvensional atau menggunakan media tanah pada umumnya. Penyerapan air tanah di dalam media hidroponik itu hanya bersirkulasi saja dan hanya yang sedikit yang diserap oleh tanaman. Sehingga dengan menggunakan media hidroponik kita juga dapat membantu mengurangi penggunaan air tanah yang semakin banyak. Yang terakhir, produksi maksimal dari hidroponik ini dapat diatur dan biasanya 50 sampai 60% lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan dengan konvensional. Kenapa? Karena nutrisi yang ada di dalam hidroponik atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu bisa kita atur secara detail sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh secara optimal dan maksimal. Di balik semua kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan menanam media hidroponik. Yang pertama, suhu air di bak tandon harus selalu terjaga optimal. Biasanya di sekitaran 25-30 derajat Celcius. Selanjutnya, pemantauan terhadap jumlah nutrisi harus sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Begitupun juga dengan kebutuhan pH air. Pemantauan terhadap jumlah kandungan pH air harus sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Jadi pada intinya, para petani hidroponik harus memperhatikan 3 parameter tersebut. Jika lebih atau kurang dari ketentuan 3 parameter tersebut, maka tanaman tidak akan tumbuh secara optimal. Dari beberapa kekurangan di atas, muncullah sebuah rumusan masalah yang akan kami bahas. Di antaranya yang pertama, bagaimana memantau dan menjaga kadar ppm atau kadar nutrisi dapat terjaga sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, bagaimana memantau dan menjaga kandungan pH air agar dapat terjaga sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara memantau dan menjaga suhu air yang berada di dalam bak tandon agar dapat terjaga secara optimal. Yang terakhir, bagaimana cara membuat sistem monitoring smart hidroponik berbasis IoT. Dalam pembangunan dan monitoring sistem berbasis IoT ini memiliki batasan masalah. Yang pertama, jenis pupuk yang akan dimonitoring adalah AB mix. Yang kedua, jenis tanaman yang menjadi bahan-bahan penelitian ini adalah hidroponik sayur daun. Dan yang terakhir, pengguna yang dapat mengakses web dan smartphone Android adalah admin. Ya, dalam pembangunan dan monitoring smart hidroponik sistem berbasis IoT memiliki tujuan. Yang pertama, membangun sistem yang dapat memonitor dan menjaga kadar nutrisi tanaman hidroponik secara presisi sehingga tanaman hidroponik berkembang secara maksimal. Yang kedua, membangun sistem yang dapat memonitor dan menjaga kandungan pH air di bak tandon media hidroponik secara optimal. Dan yang ketiga, membangun sistem yang dapat memonitor dan menjaga suhu air di bak tandon media hidroponik secara optimal. Dan yang terakhir, dapat membuat sistem pembangunan dan monitoring smart hidroponik berbasis IoT. Aplikasi smart hidroponik merupakan aplikasi berbasis IoT
yang bergerak di bidang perkebunan. Tetapi perkebunan yang kita maksud yaitu hidroponik. Hidroponik adalah bercocok tanam tanpa menggunakan tanah dengan menekankan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Nah, aplikasi ini merupakan penunjang tanaman hidroponik yang memiliki fitur utama yaitu yang pertama, memonitor dan mengatur nutrisi kebutuhan tanaman. Yang kedua, memonitor dan mengatur pH air. Dan yang terakhir, memonitor dan mengatur suhu air yang berada di tandon. Aplikasi ini juga memiliki fitur opsional yaitu mematikan dan menyalakan pompa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem waterfall terlebih dahulu, yang mana ini digunakan untuk menganalisa kebutuhan dari alat IoT yang kami gunakan. Pertama kami melakukan analisa. Di sini kami menganalisa dan berdiskusi tentang kebutuhan alat yang diharapkan oleh pengguna, terutama dari petani hidroponik. Jadi kami bertanya secara langsung kepada petani hidroponik, apa saja kendala yang mereka hadapi. Kami berdiskusi di area BLK Lembang, yang mana itu tempat kami magang dan di mana tempat para petani hidroponik itu mendapatkan pelatihan. Selanjutnya, di sini ada sistem desain. Kami mulai merancang alat atau skematik rangkaian untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses implementasi nantinya. Di sini kami menentukan sensor apa saja yang digunakan, kira-kira anggarannya berapa, dan di sini kami merancangnya. Kemudian kami melakukan proses implementasi. Jadi proses implementasi ini kami mulai merakit alat tersebut secara bertahap. Mulai dari merakit microcontrollernya terlebih dahulu, kemudian relay, hingga merangkai sensor-sensor. Selanjutnya kami mengintegrasikan alat ke aplikasi, lalu kami melakukan testing untuk pertama kalinya. Pada saat melakukan testing untuk pertama kalinya, kami juga menemukan beberapa masalah. Salah satunya yaitu Node MCU yang selalu melakukan reset atau restart selama 10 kali menjalankan program looping. Alhamdulillah sekarang problem itu sudah kami atasi dan Node MCU sudah berjalan normal seperti seharusnya. Kemudian setelah melakukan testing, kami melakukan pemeliharaan. Kami melakukan pemeliharaan sekaligus pemantauan dalam jangka yang panjang. Untuk selanjutnya, kita beralih ke metode penelitian prototype. Di sini kami menggunakan metode penelitian prototype untuk melakukan pengujian atau penelitian terhadap aplikasi web maupun Android yang kami gunakan. Langsung saja yang pertama di sini ada pengumpulan kebutuhan. Di sini kami berdiskusi dengan pembimbing lapangan terkait sistem web dan Android yang mereka butuhkan. Mulai dari tampilan hingga gambaran secara garis besar sistem yang akan dibuat. Setelah mendapatkan gambaran secara garis besar, kami memulai membuat mockup tampilannya terlebih dahulu sebagai contoh prototipenya. Selanjutnya, di sini ada evaluasi prototyping. Ketika selesai membangun prototipe, kami melakukan evaluasi bersama pembimbing lapangan kami. Sebelumnya kita ingin menggunakan tampilan Recycler View, tapi dari pembimbing kami menyarankan menggunakan Card View. Melakukan evaluasi, kami pun langsung mengkodekan sistem tersebut, baik web ataupun Android, sesuai inputan dari evaluasi. Setelah selesai melakukan kode sistem, kami melakukan pengujian bersama pembimbing lapangan kami, mulai dari tampilan hingga fungsionalitas aplikasi. Untuk memastikan kembali apakah aplikasi yang telah sesuai dengan keinginan, selanjutnya kami melakukan evaluasi. Ada beberapa evaluasi, yaitu mengganti pembacaan suhu dan pH menggunakan Gauge View. Sebelumnya kami hanya menggunakan Text View seperti biasa, tapi inputan dari pembimbing lapangan kami menggunakan Gauge View. Selanjutnya setelah evaluasi tersebut dilakukan, kami pun melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, kita beralih ke menggunakan sistem. Setelah semua tahapan selesai, kami pun melakukan uji coba dalam jangka waktu yang panjang untuk memastikan tidak ada kendala lagi di aplikasi ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem yang digunakan oleh perangkat IoT yang ada di aplikasi kami. Yang pertama di sini ada Arduino Uno, kemudian di sini ada sensor-sensor. Yang pertama di sini ada sensor pH, gunanya untuk mendeteksi pH air. Kemudian di sini ada TDS meter.
Kemudian di sini ada 4 pompa peristaltik yang mana akan memberikan nutrisi ataupun cairan pH. Kemudian di sini ada kipas pendingin untuk menjaga suhu agar tidak terlalu panas. Kemudian di atasnya ada heater untuk memanaskan jika suhunya terlalu dingin. Kemudian di sebelahnya ada sensor untuk suhu air. Kemudian di sebelahnya ada pompa air untuk mengairi dari instalasi hidroponik. Kemudian di sini ada mixing pump di sebelahnya untuk mengaduk nutrisi yang sedang ditambahkan. Kemudian di sini ada Node MCU yang gunanya memberikan akses atau mengirimkan data ke internet yang selanjutnya akan dikirimkan ke Firebase dan dapat diakses oleh aplikasi web maupun aplikasi Android. Untuk lebih lengkapnya kami sertakan juga di video demo sekaligus kami menguji coba. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari aplikasi Android. Seperti inilah tampilan aplikasi Androidnya. Saya akan coba tunjukkan. Di sini ada suhu air. Di sini ada kadar nutrisi saat ini. Di sini ada status bar apa saja yang tengah berjalan. Nah, di sini di bawah sini ada pH. Coba kita buka. Nah, pH ini untuk mengatur kadar pH. Kemudian di sini ada kadar untuk mengatur nutrisi. Kemudian di sini ada untuk menyalakan dan mematikan relay. Dan yang terakhir ada pengaturan suhu. Seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, kami sertakan pula di video demo. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kenapa kita memilih database Firebase. Alasannya yaitu dalam sebuah aplikasi IoT membutuhkan pengiriman data secara cepat supaya kinerja dari alat-alat tersebut lebih optimal. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di web Smart Hydroponic. Yang pertama, monitoring, dan yang kedua, pengaturan. Di dalam halaman monitoring, kita hanya dapat melihat status. Contohnya, status water heater. Sekarang kondisinya sedang off dan akan menyala secara otomatis ketika suhu sekarang di bawah minimal batas yang sudah ditentukan. Dan ada status kipas sekarang sedang off atau mati dan akan menyala secara otomatis ketika suhu sekarang mencapai batas maksimal yang sudah ditentukan. Dan ada water pump, mix pump. Water pump dan mix pump ini diatur secara manual dan dapat menyalakan atau mematikan sebutuhnya kita. Ada target pH, target ppm, nutrisi sekarang, pH sekarang. Dan di dalam pengaturan kita bisa mengatur minimal suhu yang dibutuhkan tanaman, ada suhu maksimal, kita bisa mengaturnya sesuai kebutuhan tanaman tersebut. Kita bisa mengatur nutrisi sesuai kebutuhan tanaman, dan kita bisa menyalakan water pump atau mematikan, dan kita bisa mematikan dan menyalakan mix pump semau kita. Dan di dalam pengaturan ada mengatur pH. Di sini kita bisa mengatur pH sesuai kebutuhan tanaman. Untuk lebih detailnya ada di video demo. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mampu memonitor dan menjaga kadar nutrisi tanaman, menjaga kandungan pH air dengan presisi, serta aplikasi ini juga dapat menjaga suhu air yang berada di tandon sesuai ketentuan pengguna. Hasilnya juga cukup memuaskan. Tanaman dapat tumbuh secara optimal, serta petani hidroponik dapat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Yang pertama, kelistrikan di alat smart hidroponik ini pembagiannya kurang merata, terutama di daya 5 voltnya. Solusi yang dibutuhkan adalah dengan menggunakan power supply tambahan untuk mensupport 5 volt agar bebannya merata dan sensor pun stabil. Kemudian di sini ada menambahkan fitur penyemaian secara otomatis. Dengan adanya fitur ini ke depannya, kita tidak perlu mengecek kelembapan rockwool setiap saat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.